بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والدعاء على الخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين إلى أن قال الحديث السابع والثلاثون hadis yang ke-37 at-targhib fil hasanat, yaitu dorongan untuk berbuat baik. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa taala qala inna Allah kataba al-hasanat was-sayyi'at thumma bayyana dhalik faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allah 'indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amalaha katabaha Allah 'azza wa jalla عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم. Hadis yang ke-37 melanjutkan kembali keterangan tentang hadis tersebut, yaitu menjelaskan bagaimana anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang berkeinginan untuk berbuat baik, kemudian merealisasikan kebaikan tersebut, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bagaimana sifat pemurahnya bagi Allah terhadap hambanya yang tak mampu untuk ditandingi oleh siapapun dan dengan kekuatan apapun, karena yang mampu membalas sebaik-baik kebaikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia hanya mampu membalas kebaikan dengan kebaikan yang terbatas, karena manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keterbatasan. Apalagi umumnya manusia itu memiliki yang namanya kelemahan. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan memiliki kelemahan. Sehingga dikatakan di sini bahwasanya innallaha katabal hasanat was-sayyi'at, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menempatkan posisi bagi orang yang berbuat baik dan bagi orang yang berbuat buruk. Akan tetapi posisi keduanya itu berbeda, memiliki posisi masing-masing. Orang yang berkeinginan untuk melakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala telah lebih dahulu membalas kebaikan tersebut dengan kebaikan, sekalipun kebaikan itu hanya sekadar keinginan, belum direalisasikan. Namun sebaliknya, seseorang yang berkeinginan untuk melakukan keburukan, oleh Allah Subhanahu wa taala belum dicatat sebagai keburukan, bahkan sebaliknya. Bahkan sebaliknya,
dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang sempurna, sampai orang tersebut melakukan keburukan baru kemudian dicatat sebagai bentuk keburukan. Ini menunjukkan bagaimana sifat pemurah dari Allah Subhanahu wa taala yang memiliki perbedaan antara sifat sang Khaliq dengan sang makhluk. Ya, kalau manusia misalkan punya tetangga, ya, baru tetangganya mau buang air kotoran, ya, ke halaman rumahnya, maka kata orang tersebut bilang apa? Karena kamu mau buang air limbah ke rumah saya, maka saya kasih beras. Ada enggak kayak gitu? Ada enggak? Enggak ada. Ya kan? Kalau dia buang air limbah, kita kayaknya bisa buang apa? Bisa buang racun ke rumah tetangga. Balas yang lebih berat. Nah, itu manusia pada umumnya seperti itu, tapi tidak dengan Allah. Siapapun hambanya yang memiliki keinginan untuk melakukan keburukan hanya sebatas keinginan saja, oleh Allah dibalas dengan kebaikan yang sempurna. Itu hanya sebuah keinginan. Sampai keburukan itu dikerjakan baru kemudian dicatat sebagai bentuk keburukan. Sampai kepada kalimat bahwasanya wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu 'indahu 10 hasanat. Qala ta'ala man jaa'a bil hasanat falahu 10 amsalha. Orang yang memiliki keinginan, ya, orang yang memiliki keinginan untuk kebaikan, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai apa? Sebagai kebaikan. Hanya keinginan saja. Ya, berkeinginan, terbesit di dalam dirinya ada sebuah keinginan untuk berbuat baik. Ya, belum melakukan kebaikan tersebut, oleh Allah sudah dicatat sebagai bentuk kebaikan. Di mana kita mau mendapatkan kemurahan semacam ini? Di mana kita mau mendapatkan kebaikan semacam ini? Ya, hanya sebatas keinginan saja untuk berbuat baik, oleh Allah sudah dibalas dengan kebaikan. Rasa-rasanya tidak ada. Kita tidak akan menemukan, kita tidak akan mendapatkan, ya, sebaik-baik sifat pemurah yang dimiliki oleh makhluk kecuali dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan bahwasanya wa in hamma biha fa'amilaha, barang siapa yang tidak saja berkeinginan kemudian dia kerjakan, tercapai untuk mengerjakan suatu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat baginya apa? Laksana dia itu melakukan 10 kebaikan, maka akan dilipat gandakan oleh Allah sebanyak 10 kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, man jaa'a bil hasanah falahu 10 amsalha. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Wa hadha aqal darajatut tad'if. Ingat, 10 kebaikan ini adalah merupakan derajat yang paling rendah. Ya, 10 kebaikan ini, 10 balasan dari Allah atas keinginan kita untuk berbuat baik, atas keinginan kita untuk sebuah kebaikan, itu sudah dibalas 10 kali lipat. Ibarat ketika kita ingin berbuat baik kepada tetangga, sama tetangga dibalas dengan 10 kali lipat kebaikan. Ya, kata tetangga kita, bisa minjam duit 100 nak? Ada 100. Buat apa? Mau pakai buat beli token. Allah. Ada pula 100, cuman saya ni nak makai. Saya nak belanja. Kalau ada duit lebih, saya pinjamkan. Berarti itu kan ada keinginan. Betul tak? Tak taunya bulan depan tetangganya ngasih duit 1 juta. Ya, karena kemarin ente ada niat nak pinjamkan saya sebenarnya, cuman ente pakai tak jadi, maka saya balas dengan 1 juta. Ada tak orang kayak gitu? Ya, kalau ada saya pun pengen ketemu orang yang mana. Ya tak? Tak ada. Di sinilah perbedaan sifat pemurah bagi Allah dengan sifat pemurah bagi makhluk. Ya.
Makanya tidak ada yang bisa membalas kebaikan kecuali Allah dengan kebaikan. Maka ketika kita mendapatkan kebaikan di sisi Allah, kita akan melihat bagaimana sifat pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak mampu ditandingi oleh zat apapun. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat mengerti, yang sangat mencintai, yang sangat memahami setiap keadaan hamba-hamba. Makanya kalau ada orang mengatakan Allah tidak adil, Allah tidak sayang, Allah tidak cinta, itu kalimat-kalimat orang yang tidak mengenal Allah. Kalimat-kalimat yang keluar dari mulut seseorang yang tidak mengetahui akan hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mau merenung saja apa yang dia dapatkan selama ini dari dia lahir sampai sekarang, maka itu tidak sebanding dengan apa yang telah dia lakukan karena Allah. Ini salat kita yang kita lakukan tidak sebanding dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Betul tidak? Umumnya orang yang mempekerjakan kita akan melihat ya, seberapa besar pekerjaan kita untuk perusahaan, seberapa besar pengorbanan kita untuk bos, untuk atasan, maka sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Betul? Beda kan? Ya, office boy dengan manager. Kira-kira sama tidak gajinya? Beda. Beda antara security dengan direktur. Beda. Sesuai dengan jabatan masing-masing. Walaupun sama-sama bekerja. Walaupun sama-sama masuk dari pagi, sama-sama pulangnya sore. Ya kan? Walaupun sama-sama yang dikerjakan, yang satu bekerja untuk perusahaan, yang satu juga bekerja untuk perusahaan. Tapi yang didapatkan dari perusahaan itu jatahnya berbeda. Tapi di sisi Allah dianggap sama. Saya punya keinginan yang baik. Bapak punya keinginan yang baik. Oleh Allah dibalas sama. Akan mendapatkan 10 kebaikan dan berlaku kelipatan. Tidak ada yang namanya karena ustadz memiliki keinginan kebaikan dapatnya 100. Jamaah punya keinginan kebaikan dapatnya 10. Tidak, semuanya sama. Oleh Allah akan diperlakukan sama-sama mendapatkan bagian masing-masing tanpa Allah mengurangi sedikit pun. Itu apabila hanya berkeinginan, sebatas sebuah keinginan. Apa sih makna sebuah keinginan itu? Ya, yang oleh manusia dilihat sebuah keinginan itu apabila belum mampu untuk dibuktikan, maka itu dianggap sebagai apa? Sebagai sesuatu yang kosong. Sebenarnya saya ingin nak bantu ni. Alah, adalah kau dari dulu mang. Siapa tak kenal kau? Pengen je terus. Sebenarnya saya ini nak taubat. Sebenarnya saya ini nak ke masjid. Sebenarnya saya ini nak begini. Kalau kita dengan penilaian kita, orang yang memiliki hanya sebatas keinginan tanpa ada satu dari keinginan itu yang terwujud, maka kita anggap apa? Angin-anginan. Betul enggak? Apa namanya? Kabu-kabu. Kabu-kabu. Betul tak? Iya. Tapi di sisi Allah, Allah tidak berlaku demikian. Ya, hanya sebatas keinginan oleh Allah sudah diberikan yang namanya pahala. Wa hadza aqal darajatut tat'if. 10 kebaikan ini adalah derajat yang paling rendah. Wa qad tadha'afa mudha'afa ukhra ila 700 dhifin. Berlipat. Ya, segala macam bentuk kebaikan yang dibalas oleh Allah itu dilipat gandakan oleh Allah sampai berapa banyak? Dari 10 sampai 700. Ya, dari 10 sampai 700. Bihasabi khulusi dhifin wa ziyadatul ikhlas wa huduril qalbi wa ta'adda nafu wa nahwa dhalik. Bagaimana untuk mendapatkan kelipatan yang lebih banyak? Di atas 10, mau mendapatkan 20, mau mendapatkan 50, mau mendapatkan 100, mau mendapatkan 500, bahkan mendapatkan 700. Yaitu dikatakan di sini adalah bihasabi khulusin niyah, tergantung ketulusan niat. Ini semua berangkat sama-sama turun dari rumah dalam rangka melaksanakan solat subuh. Semuanya mendapatkan pahala yang sama.
sebanyak 27 derajat. Tapi tidak semua mendapatkan derajat yang sama di sisi Allah. Ada yang mendapatkan 100, ada yang mendapatkan 200, ada yang mendapatkan 300. Semua tergantung dengan niat. Semua tergantung niat masing-masing. Tapi ingat, ya, seburuk-buruk apapun, serendah apapun niat yang kita miliki, tetap mendapatkan balasan dari Allah. Tetap akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Walaupun ada yang turun, ya, karena takut dimarahkan istrinya kalau tidak solat ke masjid. Walaupun yang turun tidak enak karena dia itu pengurus masjid. Walaupun yang turun hanya karena ingin bertemu dengan teman. Walaupun yang turun karena hanya ingin mendapatkan sarapan gratisan. Ya, itu semua tujuannya berbeda-beda, tapi tetap dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi balasan dari Allah itu berbeda-beda, tapi tetap dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa huduril qalbi, dan hadirnya hati. Hadirnya hati ini maksudnya apa? Ya, keadaan kita di dalam masjid, maka kita tidak memikirkan sesuatu yang ada di luar masjid. Ya, kita tidak memikirkan sesuatu di luar masjid. Ketika kita berada di masjid, yang kita pikirkan adalah segala sesuatu yang bisa kita kerjakan di dalam masjid. Entah itu membaca doa, entah itu niat i'tikaf, entah itu menunggu waktu syuruk, entah itu membaca Al-Quran, entah itu mendengarkan pengajian, entah itu membaca membaca kitab fadail a'mal. Semuanya, segala macam bentuk kebaikan dikerjakan, itu maksud daripada huduril qalbi, hadirnya keadaan kita di dalam masjid. Wa ta'adda naf'a wa nahwa dhalik, qala ta'ala wallahu yudha'ifu liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan segala macam bentuk kebaikan dengan pahala sesuai dengan apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala man dalladhi yuqridu Allahu qardan hasana fayudha'ifahu lahu at'afan katsirah. Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan dengan berkali-kali lipat yang sangat banyak, dengan balasan yang sangat banyak. Baik, coba kita renungkan ayat ini. Man dalladhi yuqridullaha qardan hasana. Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Sekarang pantaskah kita itu diistilahkan meminjamkan sesuatu kepada Allah? Pantas tak kira-kira? Sebenarnya tidak pantas. Ya, mana ada ceritanya kita ini sebagai makhluk meminjamkan kepada Allah. Apa yang kita pinjamkan? Ya. Apa yang kita pinjamkan? Duit. Allah Maha Kaya. Apa yang kita pinjamkan? Waktu. Oh, Allah tidak terbatas kepada waktu. Apa yang kita pinjamkan? Tenaga. Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa atas segala sesuatu. Apa yang kita pinjamkan kepada Allah? Kalimat-kalimat semacam ini seakan-akan menunjukkan kita tu punya jasa kepada Allah. Tapi para ulama ahli tafsir mengatakan, menunjukkan bahwasanya bagaimana kemurahan sifat Allah itu kepada kita. Ya, ibarat ada seseorang yang begitu dermawan. Kedermawanannya itu disertai dengan sifat yang sangat lemah lembut. Ada juga orang yang dermawan ini kasar, betul tak? Ada juga orang yang dermawan tapi dia itu kejam. Betul kan? Ya. Tapi sifat dermawannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu disertai dengan sifat yang sangat lemah lembut. Ibarat kalau misalkan ada orang yang bekerja untuk kita. Ketika bekerja untuk kita, maka kemudian kita memberikan sejumlah hadiah. Ya. Ketika ada orang yang bekerja kepada kita, maka kita berikan
apa? Kita berikan sebuah hadiah. Apakah pantas kita bilang kepada orang tersebut, ya, ini saya pinjamkan? Tidak pantas. Karena orang sudah bekerja untuk kita. Semestinya yang kita berikan itu bukan hadiah, tetapi imbalan. Tidak bisa kita mengucapkan bahwasanya ini adalah sebagai bentuk pinjaman. Anggap saya pinjam kepada ente. Tidak ada. Tapi kalau misalkan ada orang punya hajat kepada kita, ya, ada orang punya hajat kepada kita, perlu sesuatu, maka kemudian kita berikan. Orang itu bilang apa? Ya Allah, banyaknya yang ente kasih ini. Ya kan? Saya ini tidak pernah bantu dalam bentuk apapun untuk membantu Anda. Tetapi sebaliknya, Anda ini membantu saya dengan sesuatu yang luar biasa. Kemudian orang yang membantu itu bilang, anggap ja ini saya minjam kepada ente. Ada tak orang kayak gitu? Tidak ada. Justru sebaliknya, dia bilang apa? Udahlah, anggap ja ente pinjam. Nanti kalau ente ada waktu, ente balikkan. Betul tak? Berharap sesuatu itu ada dikembalikan. Tapi beda dengan Allah. Untuk kita, Allah memakai kalimat, man dalladhi yuqridullaha qardan hasana. Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Ya, bayangkan kita dianggap minjamkan sesuatu kepada Allah. Padahal Allah punya segala-galanya. Allah berkuasa atas kita, Allah lebih kuat daripada kita, Allah lebih dermawan daripada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada kita ketimbang sayangnya kita kepada diri kita. Ya, tapi lihat Allah memakai kalimat untuk kita itu apa? Allah meminjam. Ya. Lantas adakah dengan kalimat yang lebih tinggi ini agar kita mau melakukan kebaikan? Tidak ada rasanya. Sampai-sampai Allah memakai kalimat meminjam. Sampai-sampai Allah memakai kalimat meminjam. Bukan Allah memakai kalimat kerjakan akan saya balas. Tidak kerjakan maka akan saya adab. Tidak. Tapi Allah memakai kalimat dengan apa? Kalian meminjamkan kepada saya dengan pinjaman yang baik. Itu sebuah seruan, panggilan agar kita ini tergerak dan mau berkeinginan untuk melakukan kebaikan. Fayudha'ifu lahu ad'afan katsirah. Oleh Allah dijanjikan, barang siapa yang meminjamkan satu kebaikan kepada Allah, maka dia akan dibalas dengan balasan yang begitu banyak. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pula nanti kita tagih, ya Allah, mana pinjaman saya yang pinjamkan di dunia waktu itu? Tak tahu diri namanya kita. Betul tak? Merasa ayat ini ada, lalu kita nanti di akhirat bilang sama Allah, kemarin saya sudah minjamkan. Emang apa yang kita pinjamkan kepada Allah? Apa yang kita pinjamkan kepada Allah? Duit. Enggak duit itu hilang diambil oleh Allah. Ya kan? Yang ada istilah apa? Duit kena makan hantu. Apa istilahnya tu? Apa? Duit hantu dimakan iblis. Ya, ada istilah itu. Ada yang curhat sama saya. Dulu dia kerja bank 47. Ya kan? Pinjam 4 balik 7. Curhat sama saya kemarin. Ajak ketemu. Udah berhenti dah Pak Ustaz, kata dia. Memang Pak Ustaz dapat duit tu mudah sehari, 1 juta, 2 juta dapat saya. Cuman itulah Pak Ustaz, kata dia kan. Duit hantu dimakan jin, kata dia. Tak ke mana duit tu, kata dia. Alhamdulillah billah. Wa nuqila 'anil musannif annahu qala at-tad'if bi 'ashrati la budda minhu bi fadlillah wa rahmati wa wa'dahu alladhi la yukhlifu. Nah, ingat, yang kita harus ketahui bahwasanya apabila kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk memiliki keinginan berbuat baik, dan sampai kita berbuat baik, kita harus menyadari bahwasanya itu adalah anugerah dari Allah. Ya, apapun bentuk kebaikan yang ingin kita kerjakan, atau bahkan keinginan itu sampai kita kerjakan, maka kita harus sadari dan mengetahui bahwasanya itu adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena kalau bukan anugerah dari Allah, kita tidak akan melakukan kebaikan. Baik. Ada orang yang mengedepankan rasional. Mereka bilang bahwasanya bagaimana segala macam bentuk kebaikan yang kita lakukan ini anugerah dari Allah. Ya. Bagaimana mengukurnya secara rasional? Segala macam bentuk kebaikan ini yang kita kerjakan, baik itu solat, baik itu puasa, baik itu sedekah, baik itu infak, baik itu zakat, baik itu haji, umroh, baca Quran, anugerah dari Allah. Di mana buktinya? Sedangkan saya mau infak itu dengan uang yang saya hasilkan melalui pekerjaan. Sedangkan saya baca Quran itu karena saya sudah belajar bagaimana cara membaca Quran. Coba jelaskan kepada saya. Ada kata orang yang mereka ini mengukur sesuatu dengan rasional. Ya, bagaimana caranya agar saya ini bisa mengetahui apa yang saya lakukan ini adalah merupakan anugerah dari Allah? Maka dijawab oleh ulama, apa? Ya, ketahuilah, ketika Anda lahir, Anda tidak bisa apa-apa. Sekarang ini bisa apa-apa. Itu anugerah dari Allah. Tapi kan saya melakukan itu semuanya melalui proses. Baik. Segala macam proses yang kita lakukan, bekerja, kursus, private, atau bertemu dengan ahlinya, itu dilakukan dengan yang namanya modal kekuatan. Apakah kekuatan ini dapat dibeli di pasar? Apakah kekuatan ini ditransfer dari manusia ke manusia? Tidak. Tapi kekuatan ini adalah anugerah ilahi. Kita bisa bernafas, itu anugerah dari Allah. Kita bisa berjalan, itu anugerah dari Allah. Dari kecil kita ini tidak bisa berjalan, kemudian bisa berjalan. Dari berjalan kita bisa berlari. Dari lemah kita ini ketika kecil besar menjadiku, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita sadari itu adalah merupakan anugerah dari Allah? Mata ini anugerah dari Allah, telinga ini anugerah dari Allah, lisan ini anugerah dari Allah. Ya kan? Usus ini yang tempat masuknya makanan itu anugerah dari Allah. Kemudian kemaluan sebagai tempat pembuangan daripada keluarnya makanan yang habis kita makan itu adalah anugerah dari Allah. Andaikan tidak ada itu semua, apakah kita bisa bekerja? Apakah kita bisa melakukan kegiatan kita? Apakah kita bisa beraktivitas? Tidak bisa. Itu adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wat-tad'if bi 700 fa akthar innama yahsulu li ba'dhin nas ala hasabi masyiati. Dan segala macam bentuk kelipatan pahala dari segala macam bentuk kebaikan sampai begitu banyak kelipatan, ya, maka itu didapatkan sesuai dengan apa? Perjuangan seorang hamba. Jadi seberapa besar perjuangan kita, begitu juga seberapa besar yang kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa dzukira ba'dahum anna ikhtilaf al-mudha'af yakunu bi ikhtilafil a'mal. Dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya perbedaan kelipatan kebaikan itu dengan perbedaan setiap amal. Jadi tergantung amalnya. Ya kan? Tergantung amalnya. Maka setiap amal itu memberikan kebaikan yang berbeda-beda, tergantung amalnya. Fanau'un yudha'ifu bi 15. Ada amal yang mana amal itu apabila kita kerjakan maka kita akan mendapatkan 15 kali lipat pahala. Seperti apa? Kasaumi yaumaini minasyahri, seperti berpuasa 2 hari setiap bulan. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi, sum yaumain, puasalah sebanyak 2 hari, walaka ma baqiya minasyahri, maka engkau akan mendapatkan pahala, ya, sebanyak 15 kali lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Wa naw'un yudha'ifu bi'20 wa naw'un bi 30. Ada juga amalan yang mana amalan itu ya menjadikan kita mendapatkan 20 pahala. Ada juga mendapatkan 30 pahala. Sebagaimana sabda Nabi, barang siapa yang berzikir mengucapkan kalimat subhanallah, maka dia mendapatkan 10 pahala kebaikan. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia mendapatkan 20 kebaikan. Maka barang siapa mengucapkan alhamdulillah, maka dia mendapatkan 30 kebaikan. Jadi berbeda-beda. Kalau kalimat subhanallah, kita mendapatkan 10. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mendapatkan 20. Mengucapkan kalimat alhamdulillah, mendapatkan 30. Tadi kita habis solat baca zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Kali 10 berapa? 330. Alhamdulillah, alhamdulillah. Satu kali alhamdulillah 30. Kali 33 berapa? 990. Ditambah 990 ditambah 330. Jadi berapa? 1000 lebih pokoknya. Biar cepat. Berapa? 1250. Itu hanya dari jenis zikir. Belum kita dapatkan pahala dari sisi solat subuh, solat qabliyah, solat tahiyatul masjid. Barangkali yang bangun sebelum subuh mendapatkan solat qiyamul lail, belum lagi dapat pahala wudu, belum lagi dapat pahala berjalan kaki menuju masjid. Dapat dah kita hitung? Tak dapat kita menghitung berapa besar pahala yang kita dapatkan. Ya, yang hanya mampu menghitung segala pahala yang kita dapatkan khususnya pada hari ini adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Fanau'un yudha'ifu bi 50. Ada juga amalan yang Allah lipat gandakan sebanyak 50 kebaikan. Seperti man qara'a al-Quran bi'a'rabihi. Barang siapa yang membaca Al-Quran dengan i'rabnya. Apa itu dengan i'rabnya? Dengan i'rabnya itu bukan seperti kita baca kitab. Kalau baca kitab tu pakai i'rab, menjelaskan kedudukan setiap kalimat. Itu i'rab. Menjelaskan kedudukan setiap kalimat atau setiap lafaz. Seperti jaa Zaidun, telah datang si Zaid. Jaa fi'lul madi mabniun 'alal fathi dan seterusnya. Itu i'rab dalam bahasa Arab. Tapi dalam Al-Qur'an bukan itu yang dimaksud dengan i'rab. Yang dimaksud dengan i'rab di situ adalah ma'rifatun ma'ani al-fadhihi, mengetahui makna-makna di setiap lafadznya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ini artinya adalah, apakah kalian tidak melihat bagaimana orang yang berdusta atas nama agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka adalah orang yang memanfaatkan, memakan dan lain sebagainya hak anak-anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Itu kalau kita tahu artinya, ya kita tahu maknanya, maka kita akan mendapatkan 50 kebaikan, bukan dapat 10. Kalau dapat 10 setiap satu huruf, kalau kita tidak ngerti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Apa arti alif lam mim? Tidak tahu. Sudah dapat 30. Tapi kalau kita tahu makna alif lam mim, apa makna alif lam mim? Allahu a'lam bimuradihi. Saya tidak tahu, yang maha tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sudah dapat 150. Dzalikal kitabu la raiba fi. Tahu artinya dzalikal kitabu la raiba fi? Tidak tahu. Saya tahu cuma baca Pak Ustaz. Saya tidak bisa bahasa Arab. Dzalika
ada berapa huruf? Zal, lam, kaf. 3 huruf, dapat 30. Rai, dzalikal kitab, ada 40, ada 4 huruf, udah dapat 70. La, ada 2 huruf, lam sama alif, udah dapat berapa? 90. Raiba, ada 3, udah dapat 120. Fi, 3, udah dapat 150. Tapi kalau orang tahu maknanya, dzalikal kitabu la raiba fi, yang mana kitab tersebut yakni Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, tinggal 1 dikali 50. Nah, itu orang yang membaca Al-Quran sekaligus memahami lafaz-lafaznya. Walaisal murad bihil al-mustalah alaihi fin nahwi huwa ma yuqabilu lahan lianna al-qira'ah ma'a faqdihi laysat biqira'ah fala yuthaba 'alaiha. Tapi ingat kata si penulis ya penjelasan tentang hadis arba'in ini bahwasanya ya, tapi jangan sampai kita itu menjadi orang yang ya tidak membaca Al-Quran dengan ilmunya. Ya, fokus kepada maknanya. Tapi baca Qurannya salah-salah. Kan ada orang semacam itu. Terlalu tergesa-gesa untuk memahami makna Al-Quran tanpa memperhatikan huruf-huruf Al-Quran, tanpa memperhatikan tajwid. Ya, ada orang seperti itu. Ya, dia itu mohon maaf dengan pede membahas makna Al-Quran, tapi begitu dia baca Al-Qurannya lintang bukan hurufnya. Ya, hurufnya lintang pukang. Ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Begitu bacanya, tapi kena dia baca al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang. Bagaimana? Fala yusabu alaihi, tidak dapat pahala. Karena kewajiban dia pada saat itu bukan mempelajari makna Al-Quran, tetapi kewajibannya pada saat itu adalah mempelajari tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Pak Bu, mohon maaf, kesampingkan dulu belajar makna. Yang kewajiban kita bagi yang tidak mengetahui ilmu tajwid, belajar dulu ilmu tajwid. Makanya kita di pondok, kalau kita masuk kelas yang paling rendah, kita tidak disodorkan tafsir, tapi yang disodorkan adalah ilmu tajwid. Ya, ilmu tajwid yang disodorkan, ada namanya kitab Yambu'ah, ada namanya kitab Tuhfatul Atfal. Itu kitab-kitab tajwid. Ya, kita disugihi dulu dengan tajwid. Berapa lama belajar tajwid itu Pak Ustaz? Selama 6 tahun. Kita di pondok tuh belajar tajwid 6 tahun. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Tamat ilmu tajwid selama 6 tahun, barulah kita merangkak belajar yang namanya ilmu tafsir. Tapi tidak saja disuguhi dengan tafsir, kita diajarkan ilmu ulumul Quran atau mustalahul Quran, mengetahui kaidah-kaidah yang ada di dalam Al-Quran. Kaidah apa? Bukan kaidah tajwid. Kita mengetahui ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada ayat nasikh dan mansukh. Di dalam Quran ada perbandingan antara Al-Quran dengan hadis. Ada perbandingan antara hadis dengan Al-Quran. Begitu metode kita belajar di pondok. Bukan misalkan, alah karena saya ini udah tua, jadi tidak usah belajar tajwid lagi lah. Kayak budak-budak ya. Ya, langsung ya belajar tafsir. Apa nak dibelajarkan tafsir sementara bacanya masih lintang Inna a'tainakal kautsar. Baca surah pendek saja dibaca apa? Inna a'tainakal kautsar. Sa dibaca sya. Yang panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang. Yang sa dibaca sya, yang ha dibaca ha, yang zal dibaca zai.
maka tidak ada dapat pahalanya. Kecuali kita belajar ilmu tajwid. Belajar ilmu tajwid susah, bebal, diberikan pahala oleh Allah. Kenapa? Karena yang kita pelajari sesuai dengan porsi kita. Sesuai dengan apa yang kita perlukan. Makanya nasihat kami, jangan keburu belajar tafsir. Belajar tafsir ya Allah, dah letih lah kita belajar tajwid. Ya, tak ada agak kita. Jangan. Bisa jadi yang kita pelajari ilmu tafsir itu tidak menghasilkan pahala, tapi yang kita pelajari daripada ilmu tajwid itu adalah pahala. Tidak ada dikatakan di dalam sabda Nabi, barang siapa yang tidak mempelajari ilmu tafsir, maka dia tidak akan mendapatkan syafaat daripada Al-Quran. Tidak ada. Tapi yang ada di dalam sabda Nabi SAW itu ada apa? Laisa minna man lam yujawwidil Quran. Tidak termasuk golongan kami, kata Nabi, mereka yang tidak membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid. Bahkan Allah menegaskan di dalam Al-Quran apa? Warattilil Qur'ana tartila. Apa warattil Qur'ana tartila? Baca Quran pelan-pelan? Bukan. Baca Quran sesuai memenuhi kaidah-kaidah yang ada di dalam Al-Quran. Kaidah itu yang dimaksud apa? Ilmu tata cara membaca Al-Quran. Ya. Jangan kita pernah merasa capek ya untuk mempelajari ilmu tajwid. Itu untuk melatih lisan kita agar apa yang kita baca sesuai dengan bunyi hurufnya. Bersabarlah, karena kesabaran itu memang bukan manis. Ya, kesabaran itu pahit, tetapi manis belakangan. Jangan sampai kita ingin merasakan manisnya sesuatu, namun pahit belakangan. Yes, ya? Nah, itu. Li'annal qira'ah ma'a faqdihi laysat biqira'ah. Kata Imam Ad-Dimyati yang menjelaskan hadis arba'in ini, mengatakan bahwasanya sesungguhnya bacaan yang tidak disertai dengan kaidah-kaidah bacaan, maka laisat biqira'ah, tidak dianggap sebagai bacaan. Kita ni orang Indonesia kan? Belajar tidak bahasa Indonesia? Belajar. Supaya apa? Supaya kita melafadzkan bahasa Indonesia itu dengan benar. Ya, belum kita nulis, kita diajarkan dulu untuk membaca. Betul tidak? Ya, supaya apa yang kita bahasakan itu tertata, tertib, sesuai. Makanya ada belajar subjek, predikat, keterangan. Betul tak? Itu tujuannya apa? Untuk menjadikan kita ini orang Indonesia yang berbahasa Indonesia dengan benar. Tanpa kita mempelajari terlebih dahulu, apa sih asal-usul bahasa Indonesia? Siapa yang menemukan bahasa Indonesia? Sejak zaman apa bahasa Indonesia itu ada? Bukan itu yang kita dikenalkan. Betul tak? Tapi kita dikenalkan dengan mengenal terlebih dahulu huruf apa? Apa ke huruf bahasa Indonesia? Kalau Arab itu kan hijaiyah, bahasa Indonesia itu huruf abjad. Huruf Latin. Ya, huruf abjad. Huruf Latin itu bahasa dulu. Ya kan? Bahasa anaknya kan huruf abjad. Kita dikenalkan huruf abjad. Oh, bentuk rumah ini A, perutnya 2 B, mulutnya ngangak terus C. Betul tak? Ya, perutnya 1 D, tapi ke belakang perutnya. Ya kan? Nah, jadi ingat pula Piramli. Ya tak? Ya, jim mata buta. Begitu, kita dikenalkan dengan huruf sebelum kita itu membaca. Ini ada orang tak bisa sama sekali baca Quran, mohon maaf ya, udah terlanjur, apa usianya sudah lanjut, langsung datang agak Ustaz, saya mau belajar tafsir. Apa nak ditafsirkan? Pak, Bapak kenal huruf je tak ada? Iya kan? Bapak kenal huruf hijaiyah saja, apalagi mau belajar tafsir. Akhirnya ketika belajar tafsir, jangankan nak baca dengan benar, ya, jangankan untuk memahami dengan benar, membaca dengan benar saja tidak. Makanya yang menjadi kewajiban kita itu sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya, Al-Quran itu dibaca terlebih dahulu.
Setelah dibaca dengan benar, baru kemudian kita bisa memahami dengan pemahaman yang benar. Maka barang siapa yang membaca Al-Quran dengan maknanya, dia akan mendapatkan ganjaran setiap hurufnya itu adalah 50 kebaikan. Wa naw'un yudha'ifu bi 500 li haditsin salatul rajuli fi baitihi bi salatin wa salatuhu fil masjid alladhi yajma'u fi bi 500 salatin. Ada juga amalan yang dilipat gandakan oleh Allah sebanyak 500 kali lipat. Apa itu? Kata Nabi SAW, salatul rajuli fi baitihi bi salatin wa salatuhu fil masjid alladhi yajma' fihi bi 500 salatin. Salatnya seseorang di dalam rumah dengan salatnya seseorang di dalam masjid, maka laksana dia melakukan sebanyak 500 kali solat. Sebanyak apapun solat yang kita kerjakan di rumah tidak akan sebanding dengan solat yang kita kerjakan di masjid. Ya, kalau kita kerjakan di masjid dapat 500. Kalau kita kerjakan di rumah cuma dapat 1. Tapi di rumah berjamaah, Ustaz. Berjamaah di rumah dengan berjamaah di masjid, maka lebih menguntungkan dan lebih banyak pahalanya berjamaah di masjid. Tinggal kalikan saja, ente 27 kali 1, sini 27 kali 500, sama berapa tuh 500 kali 27? Pokoknya ribuan. Gitu aja. Betul enggak? Ya, jangan buka HP lagi, udah lama nanti. Ya, pokoknya ribuan, banyak. Tapi jangan dijadikan dalil, sekali jak solat di masjid, habis itu enggak solat lagi. Tanya apa enggak solat lagi di masjid? Udah 500. Ya. Bukan itu maksudnya, ya kan? Maksudnya ini dari segi keutamaan. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita setiap kebaikan yang kita kerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan dengan berlipat-lipat ganda kebaikan, dan semoga kebaikan yang kita kerjakan diterima oleh Allah dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang tulus, orang-orang yang mendapatkan ganjaran, balasan dari Allah dengan sebaik-baik balasan di sisinya. Mudah-mudahan Allah memaafkan kelalaian dan kekhilapan kita selama kita melakukan amal kebaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita setiap amal untuk melakukan amal ini dalam keadaan taat, dalam keadaan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.